bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian ini dengan bacakan basmalah, dengan beristighfar, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki pekan keempat, berarti kita temanya fikih ibadah ya Bunda. Nah untuk itu pada kesempatan hari ini alhamdulillah Ustadz Agus telah hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah hadir bersama kami di Masjid Al-Muhajirin. Baik, kita mulai saja, kita bersiap untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus dengan tema halal haram dalam muamalah. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan. Kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan yang paripurna bagi seorang muslim dan muslimah kecuali Allah himpun, Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang sama-sama berikhtiar melangkahkan kaki, menyatukan hati untuk senantiasa dekat dengan Rabb Azza wa Jalla. Bunda-bunda sekarang lagi musim liburan, ada yang ke pantai, ada yang ke gunung, ada yang ke kota, tapi bunda-bunda tersesat atau apa ini namanya? Tertambat hatinya di masjid, terdampar di masjid. Saya ingin mengisahkan dulu. Kalau di Arab itu biasanya ada makbaroh, ada pekuburan. Sama kalau di Indonesia ada makam pahlawan. Nah di Makkah atau Arab itu ada yang disebut dengan pekuburan Baqi. Itu adalah pekuburan sahabat, pekuburan para syuhada yang gugur ketika perang Badar. Sehingga kalau ada di antara yang ziarah ketika umroh biasanya suka lihat-lihat ke pekuburan Baqi. Ada di antara orang Indonesia yang dikuburkan di sana ada? Banyak. Salah satunya adalah di antara ulama Allamah Mbah Maimun Zubair, Mbak Mun itu di sana. Ada lagi pekuburan yang letaknya di Damaskus, Lebanon kalau sekarang. Nah di Damaskus itu namanya Dahdah. Itu pekuburan wali, para syuhada yang gugur perang, jihad, dan para orang-orang soleh di kuburannya di sana. Sewaktu-waktu ada yang menjadi petugas penjaga kuburan, didatangi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu berujar, tolong buatkan satu lubang kuburan karena ada yang meninggal. Dia gali kuburan itu di Dahdah. 1 jam kemudian ada orang yang bawa menandu dengan pasaran ke kuburan. Tidak terlalu banyak orang yang mengiringinya, sedikit.
Kemudian ketika akan menerima jenazah yang akan dikuburkan tersebut, si fulan atau penjaga kuburan itu menyanggah atau menyanggap mayatnya ketika akan meletakkan, kemudian dia berbeda dengan pandangan penglihatan orang yang ada di atasnya, tiba-tiba tersingkap barzah atau tempat cangkedong apa namanya deh. Tempat yang meletakkan mayitnya itu terbuka, bray gitu. Dan itu terlihat pintu yang tidak ada pembatas pemandangan yang belum pernah dia lihat. Kemudian dia pingsan. Kemudian dalam pingsannya dia menceritakan bahwa jenazah atau mayat si fulan itu kemudian diambil oleh dua orang yang mengendarai kuda putih. Sudah selesai. Ketika pingsan yang di atas itu menyiprat air. Kemudian dia terperangah. Dia aneh karena orang yang lain tidak menyaksikan. Beres satu kali. Tidak lama berselang, kurang lebih 3 bulan, kisah ini diceritakan oleh Syekh Burhanuddin, para ulama yang asalnya dari Damaskus. Ini kisah nyata. Kisah yang kedua, dia datangi lagi oleh seorang perempuan, memerintahkan hal yang sama, buatkan kuburan. Setelah dia buatkan 1 jam persis sama, datang lagi seorang mayit yang digotong, yang ditandu oleh beberapa orang saja, tidak ada pengantar riuh gitu. Kemudian dia gali, pas menerima mayit itu ke bawah ke dalam kubur, dia melihat lagi terbuka, tersingkap. Tapi karena sudah ada pengalaman pertama, yang kedua ini enggak pingsan sampai selesai pekuburannya. Nah, ketika akan datang lagi 3 bulan kemudian sosok perempuan, ibu yang sama, kemudian dia penasaran. Sebelum dia berbicara, dia memotong terlebih dahulu. Ibu, kira-kira siapa orang yang ibu dulu pernah menyuruh saya buat menggali kuburan? Maka ibu itu berujar kepada si penggali kubur itu, huma ibni wa ibnati, itu adalah anak-anakku. Dan yang ketiga ini adalah disuruh juga dengan yang sama, yang meninggal sekarang siapa? Anakku juga. Tapi saya penasaran dengan yang 2 itu. Apa kira-kira amalan yang dikerjakan oleh anak ibu sehingga saya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Maka ibu itu mengutarakan bahwa anak pertama saya yang paling besar adalah ahlul ilmi, orang yang senantiasa semangat untuk mencari ilmu, mendalami ilmu. Ada majelis didatangi, ada ustadz, ada kiai, ada syekh, senantiasa dia datangi. Itu adalah orang yang menghabiskan seluruh apa yang dia korbankan adalah untuk ilmu. Itu yang pertama. Terus amalan yang kedua apa? Amalan kedua itu bukan ahlul ilmu. Ahlul ilmu itu hanya yang pertama. Yang kedua itu justru anak saya adalah tukang kuli. Kalau diceritakan dalam kisahnya, anak yang kedua itu adalah tukang ngambil kayu. Tukang kuli kayu, kuli panggul lah gitu. Dia ambil kayu kemudian dia jual, ambil kayu dia jual. Tapi dia berbisnis kayu itu, kemudian hasil seluruh dari jual beli kayu tersebut dia biayai untuk kakaknya yang berjual, yang menuntut ilmu. Waliyadzubillah. Seperti itu. Jadi orang yang menuntut ilmu Allah muliakan, dan orang yang membiayai dan orang berupaya mendukung ahlul ilmi juga oleh Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka mudah-mudahan langkah kita ke sini adalah bagaimana membuktikan kepada Allah kita berupaya menjadi orang yang ahlul ilmi, yang memahami agama itu berdasarkan dengan ilmu. Kalaupun tidak, anak kita perjuangkan supaya anak menjadi ahlul ilmi berkat orang tuanya yang mengikhtiarkan segala bentuk yang bisa membiayai dia untuk menjadi ahlul ilmi. Orang tua itu bisa dua-duanya.
Nah, alhamdulillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semakin bersemangat menuntut ilmu dalam keadaan apapun dan dalam waktu kapanpun. Alhamdulillah rahimakumullah, tak lupa selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan belajar bersama tentang halal haram. Ilmu tentang halal haram itu ilmu yang paling mahal. Paling mahal. Karena akhir zaman itu orang sudah masa bodoh dengan halal haram. Masa bodoh dengan halal haram. Ketika Islam itu turun menjadi pemandu hidup manusia yang membedakan dengan makhluk yang lainnya, membedakan dengan binatang, membedakan antara orang yang jahil, maka Islam itu hidup dengan tuntunan untuk membedakan halal haram. Itu halal haram. Prosesnya panjang. Allah memberikan akal, Allah memberikan guru, Allah memberikan Rasul, Al-Quran, Sunnah adalah untuk memetakan halal dan haram. Permulaan sebelum belajar agama kita hanya bisa memetakan ini baik, ini tidak baik, ini pantas, ini tidak pantas, ini boleh, ini tidak boleh, itu saja sebelum mengenal agama itu. Tapi kemudian ada konsekuensi, bukan hanya boleh dan tidak boleh, bukan hanya pantas dan tidak pantas, karena agama itu harus memiliki balasan yang sangat dia impi-impikan. Ketika halal dan haram itu konsekuensinya adalah surga dan neraka. Maka ilmu halal haram itu adalah ilmu yang dominan ketika seseorang itu sudah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita belajar setelah kemarin membahas tentang fikih ibadah, sholat, zakat, saum dan sejenisnya, kita sekarang nextnya adalah belajar dengan fikih muamalah. Umumnya kalau kita bertanya kira-kira kenapa sih harus belajar fikih muamalah? Penting enggak sih? Penting belajar muamalah, Bu? Penting. Saya akan menggambarkan betapa pentingnya fikih muamalah. Tidak kalah penting tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah. Kalau saya tanyakan sama bunda semuanya, penting mana antara akidah, ibadah dan muamalah? Mana yang paling penting? Yang paling penting itu adalah akidah dan muamalah dan ibadah. Semuanya. Karena saya akan ilustrasikan gini. Ada dulu seorang perempuan ahli tahajud, ahli salat, ahli saum, tapi kemudian dia dalam hadis Imam Bukhari diceritakan hiya min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Kira-kira gara-gara apa? Apakah karena tahajudnya tidak khusyuk, sholatnya tidak baik, saumnya tidak benar? Karena apa? Ternyata orang ahlul ibadah tersebut adalah orang yang menganiaya kucing. Hanya gara-gara kucing. Makanya pun gaduh kencing di bumi. Ente. Tapi si bapak gaduh manuk. Tah kade bilih mudik manukna diantepkeun saminggu teu di paraban. Apal-apal pas mulang maut. Hati-hati dengan kita mengambil kepengurusan Allah yang Allah berikan rezekinya, kita wakili, kita diurus, kemudian kita lupa untuk menjadi wakil membiayainya. Orang soleh, ahli sholat, ahli tahajud, puasa dan sebagainya masuk neraka gara-gara kucing, menganiaya kucing.
Justru sebaliknya dalam hadis Bukhari yang panjang disebutkan ada perempuan yang buruk perangainya, bahkan disebutnya perempuan yang selalu berbuat fahisyah, berbuat menghilangkan, menggadaikan kehormatannya. Tapi kemudian diceritakan takdir Allah mendahuluinya, di hadis itu di akhir hayatnya dia penduduk surga. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Menolong anjing. Nolongnya juga dia ambil, buka sepatunya, dia ambil air dari sumur, kemudian diberikan minum kepada anjing. Itu artinya muamalah penting. Di lain kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau bukti akidah yang lurus, iman kepada Allah, percaya tanpa ragu tentang yaumul akhir, kira-kira dibuktikannya dengan apa? Kalau kita berbicara dengan hadis Rasulullah, hadisnya banyak berbeda-beda versi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepadaku, kepada Allah, dan beriman kepada yaumul akhir, maka satu, kata Allah, falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang santun, yang baik, kalau tidak mampu maka diam. Muamalah bukan? Muamalah. Hadis yang selanjutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fal yukrim jarahu, maka muliakanlah, berbaik-baiklah kepada tetangga. Selanjutnya Rasulullah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada yaumul akhir, maka kata Rasulullah fal yukrim dhaifahu, maka hormatilah, muliakanlah tamu. Jadi iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, Allah minta bukti dengan muamalah. Itu diantara pentingnya kita belajar fikih muamalah. Lain kali lagi Rasulullah di waktu yang berbeda, pernah Rasulullah ketika akan mensalati seseorang, kemudian Rasulullah bertanya, ahada fulanun dainun, apakah si fulan ini memiliki hutang? Kemudian yang lain karena tidak tahu pasti, kemudian yang lain saling pandang. Kemudian ada yang berkata, na'am ya Rasulullah, dia memiliki hutang. Maka Rasulullah kemudian mundur, saya tidak mau mensalati seorang jenazah yang memiliki hutang. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang akan menanggung hutang ini? Ahli keluarganya atau temannya? Baru setelah ada yang menyebutkan, saya kafilnya ya Rasulullah, saya bertanggung jawab ya Rasulullah, baru setelah itu Rasulullah mau mensalatinya. Itu hubungannya muamalah. Termasuk dalam suatu hari ada seorang laki-laki yang soleh. Disebutkannya dalam hadis laki-laki yang menjalani safar yang sangat jauh. Safarnya jauh banget untuk datang ke Masjid Nabawi, untuk datang ke Masjid Rasul. Artinya dia ingin berziarah. Ketika dia berada di Masjid Nabawi, kemudian terlihat dia dengan pakaian yang dipersiapkan, dengan rambut yang betul-betul tertata, ingin beribadah. Kemudian di dalam masjidnya dia berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob, berdoa dengan penuh kehusuan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, doanya tidak akan terkabul. Apa alasannya? Alasannya adalah mata'amuhu haramun wa malbasuhu haramun. Pakaiannya ada unsur haram, makanannya yang dia santap ada unsur haram, wa maluhu haramun, dan apa yang dia miliki aset ada unsur haramnya. Itu muamalah. Itu muamalah. Sampai Rasulullah Umar bin Khattab
ingin memastikan tentang bagaimana pentingnya muamalah itu, menyebutkan Umar bin Khattab kepada sahabat pada saat yang lain. Umar menyebutkan, seseorang tidak boleh berani-berani masuk pasar. Ibu-ibu omat tong wantun-wantun lebet ka pasar bade bisnis, bade ngagaleh, bade naon wae, tong wantun-wantun sebelum belajar ilmu tentang halal haram gitu. Jadi kalau mau bisnis, kalau mau berinteraksi, kalau mau terjun dengan dunia muamalah, kata Umar bin Khattab, kamu harus tahu dulu halal haram gitu. Itu betapa pentingnya muamalah. Apa artinya akidah yang lurus, percaya kepada Allah, percaya kepada rukun iman, kita juga taat dalam beribadah mengikuti sunnah Rasulullah, tapi kemudian dirusak dengan muamalah. Karena Allah tidak menginginkan, tidak menambah kemuliaan dengan kita bertaat kepadanya. Kita juga tidak menambah atau mengurangi kemuliaan Rasulullah dengan cara mengikutinya. Tapi ketika itu semuanya oleh kita dilakukan, akan rusak, benar-benar rusak ketika muamalahnya tidak beres. Maka itu penting muamalah itu. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya fikih muamalah itu. Kita harus betul-betul memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, siapa yang harus dijadikan referensi rujukan ilmu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna. Tanya orang yang tahu kalau kamu enggak tahu. Jangan sampai kita merasa sok tahu gitu. Udah saya ge atuh Ustad sarjana, kamu abi sujana ya gitu. Akhir zaman, tolong diperhatikan, akhir zaman itu Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah yang menggenggam ilmu itu tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus. Walakin, tapi Allah yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah secara perlahan mencabut ilmu itu dengan mewafatkannya para ulama. Satu meninggal, belum juga ada kader, belum ada penerusnya, sudah meninggal. Betapa banyak ulama di kota Bandung misalkan yang sudah meninggal tapi belum ada penggantinya. Ulamanya karismatik, ulamanya dihormati, dimuliakan, ketika meninggal belum ada gantinya. Contoh misalkan, kalau kita mengenal Buya Hamka, siapa yang bisa menyaingi kesolehan, keilmuannya Buya Hamka? Belum ada gantinya. Kalau ada kiai ulama dari Persis, dari Muhammadiyah, dari NU, ketika ulamanya satu meninggal, ini yang di bawah itu kehilangannya tidak bisa sampai untuk mengikuti derajat kemuliaan keilmuan yang sudah meninggal. Itu tidak bisa. Gitu. NU juga sama, ketika Mbah Mun itu meninggal, belum ada yang bisa menandinginya keilmuannya. Sehingga Allah bilang, kalau ilmu itu dicabut bukan ilmunya dihilangkan, tapi ulamanya diwafatkan. Sampai ketika tidak ada ulama yang kita percayai, yang kita anggap dia menguasai agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari-cari. Siapa ya sekarang bertanya kepada siapa kita percayai? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhan nasu ru'usan, kemudian manusia-manusia kita semua berdatangan kepada orang yang memiliki titel ustadz, titel ulama, titel kiai, padahal juhalaan, padahal dia jahil dalam urusan agama. Kemudian fasa'alu, kemudian kita bertanya kepada dia,
tentang ilmu agama, tentang halal dan haram, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian dia memberikan fatwa tanpa ilmunya yang dia kuasai, maka resikonya kata Rasul, fadallu wa adallu, dia ketika fatwa itu tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan. Itu di akhir zaman. Ketika halal haram itu sudah bukan lagi ilmu yang penting. Gitu. Bukan lagi ilmu yang prioritas. Nah, ini gambaran tentang Islam. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran Islam, ilmu yang sedang kita pelajari, ad-dinul Islam, agama Islam itu sumbernya Al-Qur'an dan sunnah atau hadis. Dari Quran dan sunnah itulah kita kemudian menjadikan syariat Islam. Syariat Islam memiliki 3 fokus yang harus kita kuasai. Yang pertama akidah, yang kedua adalah amal ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Mana yang sudah kita kuasai? Yang mana, Bun? OTW. Mana yang lebih penting? Akidah, ibadah, akhlak? Ibadah, akidah, akhlak. Semuanya, nggak ada yang lebih penting. Sama ketika kita menanyakan mana yang ibu sayangi, anak kahiji, anak kedua, anak ketiga. Semuanya anak ibu. Gitu. Nah, kita belajar tentang kafir dan musyrik, iman dan fasik, di mana tempatnya? Bab akidah. Kita belajar di sana. Kalau kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan, disukai atau tidak, pantas atau tidak, itu babnya di akhlak. Tapi ketika belajar tentang halal dan haram, maka kita belajarnya di amaliyah. Di amaliyah. Maka ilmu atau fikih muamalah itu ada beberapa cabangnya. Yang pertama tentang ibadah. Jadi yang sekarang telah kita pelajari atau telah kita sering dengar dari ustadz-ustadz itu adalah di bagian pojok paling kiri ya, fikih ibadah. Terus kita pelajari bagaimana sholat khusyuk, bacaan sholat, saum, kemudian infak, sedekah. Ternyata itu adalah di bagian paling ujung. Selain fikih ibadah yang rukun Islam, maka ada ilmu tentang muamalah. Nah, muamalah itu adalah terkait dengan beberapa hal yang disebut dengan hubungan manusia dan usaha mereka. Itu muamalah. Hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan mencukupi kebutuhan jasmani. Hanya materi? Tidak. Perhatian, perlakuan, itu namanya jasmani juga. Maka disebutkan fikih muamalah itu adalah hubungan usaha kita untuk mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Itu fikih muamalah. Sehingga halal haramnya jelas. Gitu. Lanjut kemudian, fikih ibadah itu ada bab tentang munakahah. Kita belajar dulu ilmu pernikahan atau nikah dulu baru belajar? Pantas ya, pas Umi Mimin penuh gitu. Karena belajar pernikahan, padahal tos incuan. Ilmu parenting, fikih munakahah. Ibu-ibu kan dulu nggak belajar parenting ya, nggak belajar, tapi bisa mendidik. Itu mah Ustad bekal laduni kusabab ninggal sepuh-sepuhna oke, mendidik dengan cara seperti itu ya, kita juga mengikuti cara-cara orang tua mendidik. Itu parenting. Saking banyaknya parenting orang muda sekarang, ibu-ibu muda, Mahmud itu bicara parenting gitu. Terakhir adalah bab tentang jinayat. Jinayat itu
adalah sesuatu yang horor, yang dipandang oleh orang benci kepada Islam itu horor karena dia melihat Islam hanya dalam bab jinayat. Hukum orang yang mencuri potong tangan, hukum orang yang membunuh-bunuh lagi, orang yang menghina Islam harus dibunuh, orang yang murtad karena melihatnya jinayah. Fikih hudud, fikih hukum kalau di kita adalah hukum pidana. Hukum pidana. Nah itu bab tentang hukum pidana. Nah kita akan membahas yang kedua tentang fikih muamalah. Fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah itu kenapa kita harus betul-betul tarapti beda dengan kita de ilmu akidah dan ibadah. Karena dalam mausu'ah fikhiyah karya para ulama, persatuan para ulama yang tempatnya di Qatar kemudian menyimpulkan huququllahi ta'ala musamahatun. Hak Allah dengan kita, hubungan dengan Allah itu, kita berhubungan dengan Allah, hubungannya atas perintah, larangan dan lain sebagainya, hubungannya itu musamahatun. Hubungannya adalah pemaaf, toleransi. Kita pernah meninggalkan salat, kita pernah abai dengan puasa, kita abai dengan hukum-hukum Allah, maka Allah itu adalah pemaaf. Allah kadang orang belum tentu, belum kunjung baik, Allah itu tunggu baiknya sampai akhir hayatnya, Allah tunggu-tunggu. Itu musamahatun, hubungan dengan Allah itu. Bahkan kata Allah, kalau kamu tidak percaya diri telah melakukan kejahatan, kemaksiatan, nggak perlu kamu terlarut dengan sesuatu yang bentuknya penyesalan. Kata Allah, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu cukup dengan menyibukkan diri dengan sesuatu yang menjadi kebaikan, maka otomatis kebaikan itu menghapuskan keburukan itu, kata Allah, musamahatun. Tapi beda kalau hubungannya dengan sesama manusia, suami dengan istri, suami dengan kakaknya, dengan iparnya, dengan mertuanya, dengan tetangganya, dengan siapanya, atau dengan temannya, dengan partner bisnisnya, dengan siapapun sesama manusia. Maka kata para ulama, hukukul ibad, hak antara hubungan hamba dengan hamba, maka mabniyatun, dibangun atas dasar musyahatun, saling tuntut. Saling tuntut. Dan tuntutan itu tidak berhenti di dunia, saling tuntutnya sampai ke akhirat. Saya misalkan punya hutang piutang, maut, tah maut mah moal anu nagih deui, regreg teu pun. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada asuransi kalau meninggal lunas katanya gitunya, regreg teu. Tidak bisa, karena orang yang menghutangkannya tidak ridho, belum mengikhlaskan, maka berhentinya kehidupan dunia akan melanjutkan tuntutan itu di akhirat. Itu baru materi. Kalau sakit hati, kalau digunjing, difitnah, sama juga. Karena hubungannya adalah hubungan tentang marwah, kehormatan. Belum selesai di dunia, maka dilanjut nanti di akhirat. Maka kalau kita lihat surat An-Naziat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ada orang yang lari dari saudaranya, suami dari istrinya, anak dari ayahnya, ayah dari anaknya. Itu saling berlarian, tidak mau menolong dan tidak mau menuntut. Kalau bisa dituntut. Sekarang sih romantis, tapi romantisnya hanya urusan dunia. Romantisnya makan di mana minggu ini, liburan kemana weekend ini, liburan sekarang tahunan kemana, itu romantis banget, quality time. Tapi pernah tidak quality time misalkan tahajud, mabit dan lain sebagainya keluarga? Karena apalah artinya,
Kita romantis di dunia dengan anak selalu healing, selalu refreshing, selalu jalan-jalan dalam negeri luar negeri, tapi tidak dibangun dengan keharmonisan yang akan membebaskan, mengikhlaskan, bahkan bisa saling tolong menolong. Makanya di dalam hadis itu ada yang disebutkan anak ketika tidak dikontrol oleh orang tuanya, padahal orang tuanya adalah hamba yang soleh, selalu ke masjid, datang ke majlis, tapi anaknya nongkrong dengan kehidupan pertemanannya. Kemudian dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, orang tuanya ahli surga, anaknya kemudian ditakdirkan ahli neraka. Dia kemudian dituntut oleh anaknya, ya Allah, saya tidak pernah dikenalkan oleh ayah saya siapa Tuhanku. Siapa ayahmu? Si fulan yang tadi disebutkan ahli surga. Tarik lagi katanya gitu. Ditarik lagi. Saling tuntut. Maka hati-hati dengan fikih muamalah itu. Karena halal haram itu seolah-olah waktunya tidak terbatas pada hal yang paling banyak. Kan sholat sehari 5 kali, itu juga tidak panjang. Saum juga sama, kita hanya waktu-waktu tertentu saja. Haji apalagi kalau mampu, tapi ibadah yang sifatnya muamalatu ma'an nas, muamalah dengan sesama manusia itu setiap kali waktu kita bertemu. Itu adalah muamalah. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai khawatir karena ibadah muamalah itu adalah sesuatu hal yang sangat sederhana. Kalau kita mau tahu apa yang menjadi prinsipnya secara garis besar, apa yang disebut fikih muamalah, prinsip-prinsipnya harus diketahui. Kan dulu sudah belajar ya prinsip ibadah? Sudah belum? Sudah belum, Bun? Sudah lupa atau sudah? Ini gening jika angkatan barho. Fikih ibadah itu akan menuntut apa yang menjadi keterangan Al-Quran dan Sunnah atau ulama. Kita sholat, maka dituntut. Kenapa sholat? Karena ada perintah. Maka prinsip ibadah adalah al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba. Asal prinsip ibadah itu adalah tauqif, mengikuti saja. Ikuti saja. Kalau panjang tong dipondokan, lamun pondok tong panjangan. Porsi pas ibadah. Karena kalau tidak pas teka anggo. Kemudian ngatung amek can gitunya. Ibu kalau ngajahit acuk, menjahit pakaian, ke tailor, ke tukang jahit, dipaskeun atau napi dilebihan? Dipaskeun. Dilebihan mah eta pami ngukurna bulan Ramadan, engke rayagung bade mak pakai dilebihan sentri. Hoyong pas. Tahusnudon si tukang jahitna teh, si ibu mah katawisna bakal ngabegangan. Aitan mah dikurangan. Asigana mah si ibu mah ieu saha dintenna 3 piring, acan seblak, acan ngemil tukang baso, tukang itu digorowan 2 senti lewihan. Kinten-kinten pas diukur teh gomrang teuing. Mangkaning kain nupang mahalna. Kirang bara ambek moal kadinya deui menta ganti ieu teh kain mahal kan gitu ya. Nah, ini juga sama ibadah itu ngapain Allah buat Al-Qur'an, Allah ngutus Rasul, memproduksi sunnah-sunnah, sekarang utusannya Rasul yang dimuliakan itu ternyata kita lebihkan. Atau porsi Rasul itu kita kurangkan, padahal tuntunan porsi pas. Makanya dalam beragama, dalam kehidupan dunia sama prinsipnya, porsinya pas. Bun pernah bikin kopi di piwarang ku caroge? Si bapak teh resep amis atau napi biasa? Sigana mah tambahan we gulana 2 sendok kocek. Itu teh amis. Tapi ketika amisnya berlebihan mah jadi di komentaran ku si bapak teh,
kopi teh amis-amis teuing gitu. Ibu di komentaran si bapak ketika bikin sayur uyahna loba teuing. Asin-asin tapas kurang asinna teu uyahan teuing. Itu kurang. Da aya nu geulis ge ari tos bahasana geulis-geulis teuing mah. Awan. Aya nu kasep. Aya nu soleh. Nah, teuing mah itu mah overdosis. Tidak pas. Gitu. Asak-asak teuing buyatak gitu. Ya, tidak pas. Nah, dalam beragama juga sama gitu. Urusan ibadah itu at-tauqif wal ittiba, sehingga lihat porsinya. Ada pernah suatu waktu ada orang yang biasa dengan mabuk-mabukan, malamnya begadang gitu ya. Dia kemudian menyesal subuhnya ingin sholat, tapi masih dalam pengaruh alkohol, datang ke masjid jam 5. Kemudian dia sholat. Dia taubat kepada Allah. Kira-kira kalau taubatnya diterima, subuh yang tadinya 2 rakaat harus jadi berapa? Yang tadinya subuh 2 rakaat, kira-kira untuk yang taubat berapa? Anger bun? Anger. Tapi pikiran manusia, saya maloba dosa, batur mah baelah ada saroleh 2, urang mah 4. Nah, orang yang taubat itu gitu, saya 4. Karena saya tambahan taubatna dilewihan. Ketika sholat selesai 4 rakaat dilihat oleh orang, oleh ustad. Nah, subuh teh 4 rakaat beda ti batur. Carekan. Brak. Sholat naon tadi? Sholat subuh. Sabaraha rakaat? 4 gelo. Sholat subuh 4 rakaat. Pulang dicarekan. Ketika tengah jalan ketemu lagi sama temennya. Teman yang tadi teman mabok juga pengen hijrah, pengen taubat, datang ke masjid tengah jalan Pak Amprok, rek ka mana? Rek ka masjid, rek naon salat subuh. Sabaraha rakaat subuh? 2. Urang wae nu 4 dicarekan komo deui 2, genap maneh mah. Genap maneh mah tuh. Itu karena memang tidak tahu ilmunya, tidak tahu pas porsinya. Itu orang ketika tidak tahu apa yang menjadi batasan bahwa agama itu adalah wahyu yang memandu ilmu, bukan ilmu yang memandu wahyu, apalagi nafsu yang memandu wahyu. Yang disebut agama adalah wahyu Al-Quran, sunnah memandu ilmu. Itu yang benar. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, beda dengan fikih ibadah yang serba tidak boleh. Mau sholat nggak boleh, mau zakat nggak boleh, mau puasa nggak boleh. Tunggu perintah dulu. Kalau ada perintah lakukan, kalau nggak ada nggak usah. Enak tuh nggak? Enak banget. Aya sholat tanya jam 8 ayeuna. Tapi nu wajib mah teu aya. Oh, teu aya nu wajib mah reug-reug atuh. Ngan aya nu sunnahna. Oh, aya nu sunnahna, sunnah. Kan gitu. Kalau tidak ada perintah yang wajib, kira-kira mau sholat tidak? Nggak usah. Agama itu mudah, tidak memberatkan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah banget. Karena Allah tahu yang menciptakan, tahu kemampuan, tidak akan membebani sesuai dengan apa yang dia tidak mampu. Allah itu tahu. Maka kalau ibadah nunggu dalil sebagai bentuk kemudahan agama, muamalah dibalik sekarang. Al aslu fil muamalati al ibahah. Asal prinsip dasar muamalah itu serba boleh. Serba boleh, Bun. Mau bisnis boleh, mau piknik boleh, mau ini itu, pokoknya sakahayang, itu muamalah. Serba boleh, sehingga agama itu tidak mengganggu. Silahkan itu kehidupan, silahkan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, illa madallad dalilu ala tahrimiha, sampai kamu temukan apa yang menjadi batas yang mengharamkannya. Jadi
kuncinya muamalah itu cari yang mengharamkan, bukan cari yang memerintahkan. Agama cari perintah, muamalah cari larangan. Ngan hanya kalnya kalau kita tahu larangan, tahu perintah, tahu larangan dalam muamalah itu setelah kita jalan usaha nak. Laras nyebutnya. Padahal kunci dalam muamalah itu prinsipnya adalah kita harus tahu dulu tentang halal haramnya. Umar bin Khattab menyebutkan jangan dulu ke pasar deh sebelum tahu yang halal dan haram di pasar. Tapi kita mah ke pasar dulu baru ketemu, oh itu haram, oh gening nggak boleh dan lain sebagainya. Nah, maka yang pertama kebebasan muamalah itu Allah jamin sampai kamu tahu apa yang menjadi kunci-kunci. Kalau ada yang haram, stop. Ternyata haram, stop. Itu muamalah. Itu adalah muamalah. Kalau bahasa sekarang mah simpelnya gini, bunda-bunda nggak boleh ikutan arisan, bunda-bunda nggak boleh bisnis MLM, bunda-bunda bapak-bapak tong senang iringan trading saham, falas, forex, pay letter, dropshipper, kecuali kalau tidak ada unsur keharaman di dalamnya, sok. Itunya bun. Tapi sekarang pertanyakan, kita ikuti dulu warisannya atau nanti ada yang dengar, oh gening haram. Kita kalau melakukan sesuatu belajar dulu, menganalisis dulu atau terjebak dulu? Terjebak dulu. Kita ikutan arisan, wah iya teh batur tos kenging. Pas bagian orang ternyata tahu haram, teu diteruskeun can menang. Setoran atas 8 bulan jalan, kumaha ieu teh? Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa hukum arisan itu adalah ada hal yang tidak baik, ada hal yang dilarangnya. Ada arisan kurban, ada arisan naon deui, wah macam-macam. Ini ahli arisan atau mantan pengikut arisan atau aktivis kajian arisan? Yang hebat itu pengajian tidak jalan kalau tidak ada arisan. Nah bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tahu apa yang mengharamkannya, hilangkan keharamannya. Boleh arisan, tapi bagaimana bentuknya? Kita tahu sistemnya seperti apa, maka Islam mempelajarinya. Nah bunda-bunda juga ikutan bisnis MLM. Bisnis naon wae MLM teh? MLM teh nu kumaha wae? Kalau dulu mah ada apa? Apa bun? Ima tukang meser hunggul merenya CNI. Nah, terus produk-produk jamu dan sebagainya. Nah itu adalah produk-produk MLM. Kita sebagai, kalau bisnisnya downline, yang satu punya bawahan, yang bawahan punya bawahan semuanya, yang ini nganggur juga terus ngalir gitu. Nah sistemnya seperti apa, apakah boleh atau tidak, nah itu kajian ilmu syariahnya, ketahui dulu halal haramnya. Nah itu adalah fikih muamalah, terkait dengan prinsipnya cari ada halal ada haram. Kalau ada haramnya nggak usah deh, nggak mau ikutan. Karena nanti yang haram itu berpengaruh tidak diwujudkannya doa, Allah Subhanahu wa ta'ala menggugat, ada yang terzolimi dan lain sebagainya. Nah itu prinsip yang pertama, asal ibadah adalah cari yang larangan. Kalau ada larangan stop, jangan diteruskan. Itu bun. Yang kedua prinsipnya adalah
Muamalah itu mengedepankan kemaslahatan, kebaikan bersama. Makanya kalau prinsipnya adalah kemaslahatan, maka para ulama menyebutkan darul mafasid muqaddamun min jalbul masalih. Menolak, menghindari kemafsadatan itu harus lebih didahulukan dibandingkan mengedepankan keuntungan. Gitu. Untungnya 200 juta. Tapi nu dirugikeun lanceuk bakal pegat duduluran. Kira-kira ning jeung lanceuk akur atau 200 juta. Nah, bukan ukuran yang mana, tapi Islam itu mengatur kalau ada potensi keuntungan tapi ada kerugian di dalamnya, maka usahakan itu tidak boleh diambil. Minuman keras ada manfaatnya? Ada. Ibu-ibu kalau lihat unsur membuat kue diantaranya adalah pakai pengembang yang mengandung zat alkoholnya. Makanya hati-hati ketika beli produk roti dan sebagainya yang tidak ada produk halalnya, bisa kemungkinan ada alkoholnya. Butter kayak gitu ya. Apa saja namanya kenali. Nah, ketika itu ada hal yang haramnya, padahal itu menguntungkan, dari kualitas kita bisa menjamin pikabitaun. Nah, ketika ada yang membahayakan, lihat bahayanya bukan dilihat keuntungannya. Investasi keuntungan sekian, padahal kita memasukkan uang sekian, nah itu pasti ada hal yang madorotnya, tinggalkan. Gitu ya. Nah, ketika ada madorot di dalam sesuatu padahal ada untung, dilihat itu madorotnya, bukan maslahatnya. Nah, yang ketiga, Islam itu sifatnya preventif, saddud dari'ah gitu. Maka muasal meskipun itu halal, tapi ada hal yang bisa kacau setelah dilakukan, akan berbahaya, maka itu tinggalkan. Contoh bunda-bunda di sini saya tidak tahu kalau bunda-bunda itu pelaku atau bukan, tapi yang pasti mungkin sebagian besar atau sebagian kecil telah melakukan praktek-praktek seperti contoh terakhir ini. Ibu ngiringan paket lebaran, gitu, paket lebaran. Kemudian mantan aktivis arisan. Kalau anak-anak atau ibu-ibu dulu aktivis mahasiswi di kampus atau di pengajian, pernah untuk satu acara tukar kado? Pernah. Kemudian kalau punya anak cucu sama ayah bundanya atau sama neneknya suka diajak ke tempat main game capit boneka. Nah. Kemudian kalau ibu bisnis drop shipper dan lain sebagainya ada. Kalau bab waris kita setuju sepakat perempuan setengah dari laki-laki. Ya. Ibu-ibu punya wali kelas dari anak-anak suka ngasih sesuatu. Suka. Ini sebagian yang saya contohkan adalah menggunakan akad cara-cara yang dalam fikih muamalah itu kebanyakan menggunakan cara yang haram. Cara yang haram. Kita runut dari yang bawah ya, dari yang bawah. Suka ngasih ke wali kelas? Suka tuh. Mantak guru-guru teh hoyong jadi wali kelas. Kalau tidak wali kelas 1, wali kelas 6. Kelas 1 karena baru inget, baru bakal biasa nitipkeun anakna. Kelas 6 mau perpisahan, oh itu mah paling banyak dapat hadiah. Maka gurunya juga paboro-boro. Paboro-boro. Anu ngegel curug saha? Nu ngegel curug mah guru olahraga, operator, guru TU. Itu yang ngegel curug. Makanya Rasulullah itu menyebutkan gini,
Kalau karyawan sudah digaji sama perusahaan, sama bos, sama majikannya, maka tidak boleh memberikan tips, tidak boleh mengantarkan kado, tidak boleh memberikan sesuatu. Hadayatul ummal gululun, hadiah kepada karyawan, pegawai adalah pengkhianatan, haram hukumnya. Haram. Karena nanti kalau bapak saya datang ke tempat bengkel, kemudian saya biasa ngasih tips 10-20 ribu sama orang yang ngerjainnya. Saya ketika datang ke sana ada yang sedang dikerjai motor orang lain, pasti orang itu akan mendahulukan motor saya, disimpan dulu pekerjaan motor orang lain karena saya suka ngasih tips. Dolim tidak? Zolim. Gitu. Saya punya anak di sekolah, orang tuanya suka ngasih hadiah ke gurunya. Kira-kira perlakuan anak yang suka ngasih oleh-oleh dengan anak yang orang tuanya suka ngomel-ngomel tara mere oleh-oleh komode bakal beda. Atau ketika anak sudah lulus naik kelas tidak di MK-an atau tidak wali kelasnya, ketika saya memasukkan adiknya, maka guru akan berespektasi, akan membayangkan bahwa saya akan memberikan kado seperti halnya ketika mengurus kakak kaya, maka rusak tuh. Kemudian antara guru dengan guru ada persaingan. Wah, si eta mah menang 2 dus, menang sakardus, menang wah segala macam. Maka Allah setiap sesuatu yang haramkan, yang larang, ada dampak keburukan di dalamnya. Makanya negara juga belajar dari Islam. Maka di dalam pemerintahan, maka tidak perbolehkan memirim sesuatu karena akan dinilai gratifikasi. Nah, itu gratifikasi itu belajar dari Islam karena akan berdampak tidak baik. Kecuali bukan lembaga. Kalau guru les punya majikannya tidak, guru les sendiri ini mah saya ngeles. Nah itu mah boleh karena tidak akan ada dampak. Sehingga kalau kita lihat rumah makan Ustadz Khalid Basalamah, rumah makannya ditulis tidak boleh memberikan tips atau hadiah sejenisnya kepada karyawan kami. Kalau mau kasih panah ke bawah, masukkan ke kotak amal, ke kotak ini. Tips buat karyawan. Hasilnya besar alhamdulillah, sebulannya bisa jadi 10-20 juta. Nah yang 10-20 juta itu dihitung sama-sama, disaksikan sama-sama, bagikan ke sejumlah karyawan secara merata. Kebayang tuh bun, tukang masak mah tos hareudang, tos panas, tos banjur, kacipratan minyak, anu ka bagian tipsnya saha? Waiters yang memberikan, yang mengasungkan, yang jungguhan, yang nu geuleuyeungan we eta. Tukang ngumah, tukang masak, tukang itu mah tara pokoknya mah. Betul? Betul. Itu kenapa haram? Karena memang ada sesuatu yang bisa berdampak rusak dalam kehidupan masyarakat. Bukan nggak boleh ngasih, tapi ada cara yang sah, yang legal, yang akan berdampak kepada maslahat, sehingga agama itu memperhatikan maslahatnya dulu. Kalau ada mafsadatnya nggak usah deh. Gitu. Kemudian capit boneka kenapa nggak boleh? Karena ketagihan bun? Penasaran? Bukan. Kalau saya punya anak, saya praktek capit boneka. Saya capit boneka teh teu meunang wae 10 koin eta mah teu meunang hiji-hiji acan. Kira-kira nu atoh saha? Nu icalan. Tapi kalau saya dari 3 koin dapat nate yang saya target, boneka panggedena, apa yang kita inginkan yang itu berharga, benang semuana. Harga 3.000 atau 5.000, ternyata barang yang kalau dihargakan itu 75.000. Siapa yang rugi?
Berarti unsurnya unsur apa? Kenapa dilarang? Unsur judi. Ada maisir di sana, ada unsur ruginya di sana. Ketika kita membayangkan anak biasa dengan capit boneka, ini mah permainan, nanti akan ada praktek-praktek yang kemudian dia menggambarkan capit boneka boleh permainan, ini boleh permainan, maka semua unsur judi adalah permainan. Putar apa? Jarum permainan, lempar botol permainan, semua judi itu adalah permainan. Maka kalau ibu mau ajak anak-anaknya, deh ayo deh kita mau judi boneka gitu. Berani tidak? Itu judi. Karena anak judi itu memang tidak akan bertambah apa yang menjadi keinginannya, hambar. Contoh gini. Saya punya tetangga sudah dapat terus, ketagihan terus, capat boneka teh menangan wae. Tapi di rumah nate ibu nate ngambek, iya boneka reka manakeun geus 3 karung, hayo we main. Akhirnya boneka itu dijual kemana? Dijual ke tukang capit boneka. Bolak-balik eta teh. Beri dijual nate hargana teu sabaraha. Ieu teh bolak-balik apa Bu? Itulah beberapa hal yang Allah gambarkan tentang fikih muamalah. Kemudian contoh lain lagi, tukar hadiah, kado. Boleh, halal, haram, makruh, syubhat. Halo. Ini kalau tukar hadiah, hadiah bukan? Akadnya hadiah atau bukan? Saya bawa kado dibungkus tong, dibungkus, nah dibungkus, nah teka tingalieun, ku sabab dalamnya murah mahal. Contoh gini, ibu kalau ngamplop ke hajatan dinamain atau tidak? Yang dinamain itu pede, kalau tidak dinamain kurang pede. Nah orang ketika semuanya ditutup, dibungkus, itu untuk menghindari yang pede, yang tidak pede, yang main-main, yang murah, yang mahal, supaya tidak ketahuan. Kemudian kita tukarkan, siapa yang dapat, siapa yang menerima, itu nggak tahu siapa, gitu ya, itu nggak tahu siapa. Oke, kita namakan ini adalah hadiah, tukar hadiah kado. Apakah disebut hadiah atau bukan? Kenapa bukan? Pan judulnya hadiah, tukar kado. Nah maka para ulama kemudian membuat definisi, hadiah itu adalah hibbah, pemberian bi ghairi audin, tanpa ada ganti balasan. Saya memberi, misalkan saya memberi pangmeserkeun sepatu kepada si fulan, nah gitu ya, si fulan teh atoh karena dipangmeserkeun sepatu, hatur nuhun pisan ka anggo cekap gitu. Karena terjasai, kemudian di waktu yang berbeda si fulan teh angkat ka Garut, kemudian dia ingat saya pernah beri sepatu, nah dia ingat, kemudian beli dia, atau teu Bang Bu sepatu sareng dodol, berikan saja tas gitu ya, mau dodol mau tas, pokoknya sekemampuannya boleh. Kemudian dia datang, duh ya aya emot kamari teh tos di Garut, itu dinamakan hadiah. Saling memberi hadiah karena ingat dengan kebaikan pertemanan, persaudaraan. Beda lagi dengan gini, ibu sama panitia tolong masing-masing bawa kado. Kado maksimalnya 50.000, dibungkus. Itu hadiah bukan? Bukan hadiah. Kenapa bukan hadiah? Karena itu mubadalatul mali bibalin.
Karena itu sudah tukar menukar harta dengan harta, bukan hibah, bukan hadiah lagi. Tapi kalau mubadalatun malin bimalin itu masuknya adalah transaksi. Aku kasih ini, kamu harus kasih juga itu. Kalau dalam sejarahnya itu disebut dengan barter. Barter itu jual beli. Hanya tidak pakai uang sebagai alat transaksinya. Beas ditukar ku hayam, itu barter, itu jual beli. Tapi apakah ini sah jual belinya? Ini adalah jual beli yang diharamkan, tidak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Terus seimbang teh cek anu rugi cek nu untung. Saya katakan seperti ini. Kenapa tidak sah atau batal? Karena dia beli kucing dalam karung. Kucing dalam karung kan dibungkus. Sedangkan jual beli itu adalah sesuatu harus terukur, ketahuan jenis dan kualitasnya. Itu sah baru jual beli. Ibu saja ketika lihat Shopee, Lazada kan dilihat real fake, gambarnya, ukurannya, banyaknya, ongkirnya. Ini sekarang nggak tahu itu di jeronan naon itu. Saya masuk atau saya kasih misalkan dalamnya silver queen, yang satu memasukkan alat perabot dapur. Kira-kira inu dapat silver queen teu beuki coklat, anu ieu parabot dapur geus lengkap, nu kieu mah atuh geus boga. Manfaat tidak? Tidak manfaat. Atau ketika anak terjadi tukar barangnya di TK atau di SD, anak saya laki-laki dapat hadiah Barbie atau Bondo. Nah itu jual beli yang tidak sah karena kita tidak tahu membeli apa dengan harga apa. Itu kekecewaan, tidak bersyukur, tungtung nama dipicen, maka haram. Itu kado seperti itu. Ini mental anak dengan keluarga kita ketika ada sekolah yang menganjurkan dengan seperti itu, anaknya ajarkan, tidak boleh, ini nggak boleh. Karena bukan hadiah, hadiah itu tidak boleh ditargetkan harus mengganti pada saat bersamaan. Hadiah boleh nggak tersembunyi? Boleh nggak hadiah rahasia? Boleh. Ibu bawa kado, kanu hajat, dibukakan ditutupkan, itu tipuan atau bukan? Bukan. Hadiah mah boleh dirahasiakan. Satu buat kejutan, dua buat supaya dia tidak tahu yang ngirim siapa. Ini teh naon anduk deui, untung tadi ngaranan. Itu hadiah. Kenapa tidak dikasih atau tidak dikasih nama? Karena kita ingin merahasiakan. Maka hadiah itu boleh tertutup, rahasia, tidak tahu, karena itu tidak memerlukan ganti, karena kita ikhlas. Tapi kalau jual beli tukar menukar, kita harus tahu ainan bi ainin dengan jenis dan kadarnya. Itu. Nah gitu Bun. Jadi kalau mau tukar kado dengan saya tidak akan memberikan gantinya. Nampi weh unggul gitu. Nah itu yang sah. Kemudian arisan gitu ya, termasuk paket lebaran. Ari paket lebaran pang meserkeun atau nanti kejutan naon welah eusina. Pang meserkeun, akadnya pang meserkeun, pang nitipkeun atau uangnya boleh digolangkeun. Nah ketika digolangkeun itu akadnya murabahah, keuntungannya kita dapat atau buat dia saja. Nah itu akad yang tumpang tindih, kita tidak tahu. Kalau dia uangnya ternyata banyak kasus yang seperti ini, uangnya ada yang minjemnya tidak tahu, dibawa lari, dia bertanggung jawab, dia nanggung atau lari?
Nah, itu karena tidak jelas akad. Tidak jelas. Termasuk Bun, nabung tidak di sekolah anak-anak. Nabung. Nabung itu meminjamkan atau panyimpenkeun. Nah, guru TK, guru SD sekali-kali mah gaji teu acan aya atau dianggos cik heula itu heula dipake. Kadang ketika pas bagian ngabagikeun teu aya. Nah, itu karena tidak jelas muamalahnya. Maka Islam itu rapih banget kalau ingin kemaslahatan. Nah, bunda-bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit lagi kita baru pengantar. Sampai mana tadi? Nah, ini yang berikutnya adalah tentang kajian fokus muamalah itu cuma 3, nggak banyak. Yang dikaji itu adalah harta, yang kedua kepemilikan, hak itu 100% milik siapa, milik bersama atau milik siapa gitu. Haknya hak mutlak harus jelas. Dan yang ketiga adalah yang dikaji dalam fikih muamalah tentang akad gitu. Adalah 3. Dan ini dikaji kalau di kampus 4 semester 3 ini. 4 semester berarti berapa tahun? 2 tahun lah gitu, 2 tahun. Harta itu apa? Harta itu adalah materi, maliyatun wa iktisodiyatun, adalah harta yang memiliki nilai ekonomis, itu harta. 1, harta adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, apa yang disebut harta itu adalah arud, yaitu benda. 1 seperti tanah, kulkas, gitu ya. Itu adalah benda. Itu disebut dengan harta. Termasuk harta yang berharga bagi ibu-ibu yang bisa marahnya kebangetan sama anak-anak, kira-kira apa? Tutup Tupperware. Betul Bun? Tutupna leungit eta budak tapi ka dicarekanna eta tutup Tupperware di mana? Ka mana gitu. Itu benda, itu harta tutup Tupperware itu. Karena anak tapi ka bina-bina dicarekanna gitu. Teangan balik deui ya gitu. Suruh diteangan. Kemudian yang ketiga, tidak bentuk materi yang sifatnya ekonomis, nilai bisnis, atau benda yang bernilai. Ada juga yang disebut dengan hak atau karya intelektual, hak cipta gitu. Kita bikin lagunya laku gitu ya, itu hak cipta. Kita membuat video, film, karyanya bagus. Kenapa disebut dengan harta? Karena ketika kita memiliki karya, kemudian meninggal, itu bisa diwasiatkan atau diwariskan. Gitu. Ada seorang ulama dari Mesir, bukunya laris banget, bestseller. Diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Dan itu yang menikmatinya adalah anak keturunannya. Termasuk salah satunya adalah penulis dari Saudi, Aid Al-Qarni, yang menulis tentang serial La Tahzan, tentang buku La Tahzan. Itu ngalir terus hak cipta itu. Makanya ibu kalau masak sesuatu seblak naon gitu ya, buru-buru Bu, patenkan hak ciptanya. Itu aset hak intelektual. Di Indonesia ada orang yang paling banyak membuat hak paten intelektual, itu B.J. Habibie. Itu hampir 100 lah, 80 sekian karya B.J. Habibie, termasuk diantaranya adalah untuk menengani keretakan kapal garis rambut, itu B.J. Habibie yang membuat hak patennya gitu. Itu harta. Jadi jangan dikira harta itu hanya uang, hanya sebatas aset, tapi sesuatu yang sifatnya kekayaan intelektual. Kemudian itu harta. Sekarang kepemilikan. Bab kepemilikan itu
penting dalam fikih muamalah karena kepemilikan mutlak itu yang akan menjadikan sahnya seseorang untuk mentasarrufkan, untuk menggerakkan harta itu. Digerakannya dengan dibisnis jual belikan, dipinjamkan, atau dihibahkan, diberikan. Itu harus milik mutlak. Iya abi bade diwakafkeun tanah tanu payun dah eta. 2 patok. Oh hatur nuhun pisan. Ari der teh aya nu ngagugat. Ieu di mana? Ini adalah wakaf dari seseorang. Apa nu abi ieu tanahna oge susuratan. Ari nu kamari mere saha? Teuing. Harus milik mutlak, jelas pemiliknya. Makanya kalau bunda-bunda beli sesuatu, tanya ini kepemilikannya siapa. Kalau dalam kondisi sedang kalau tanah itu sengketa, jangan berani-berani untuk menggadekannya atau membelinya. Ini waris belum beres. Ku emangna ku saudarana sudah dijual, pimasalaheun pasti. Karena kepemilikannya belum jelas siapa yang memegangnya. Maka jangan sampai ini kermurah, wah cokot weh. Lihat dulu kepemilikan mutlak atau bukan. Maka banyak tentang kasus seseorang ngejual padahal milik orang tuanya, pas tahu nggak tahu di mana, ternyata surat-suratnya di mana, pas bagi waris weh riweuh gitu. Segala macamnya karena tidak memperhatikan kepemilikan. Gitu, kepemilikan. Nah kepemilikan nanti akan menjadi bahasan penting dalam fikih muamalah, termasuk waris kepemilikan mana nu diwariskeun harus milik mutlak. Kenapa ada gonogini antara suami dan istri? Harus milik mutlak si mayit yang diwariskan, sampai harus didengar sebelum meninggalnya, teh mah omat bumi pengker tong dijual kade omat. Kanggo naon Pak? Kanggo ngumpul ngariung balik ka lembur sanes. Bapak mah pan ngontrak. Penting bade ngajual kontrakan. Gitu. Nu batur kudu dijual. Itu karena memang kepemilikan itu mutlak harus menjadi 100% tanpa ragu. Ada yang jual beli. Jual beli itu sah kalau memang kepemilikannya di tangan. Di tangan. Itu ya kepemilikan itu. Abi bade ngecal manuk 2 juta we lah. Geuning murah. Nya mohon tuh terawak we ku nyalira sana di kebon. Apan belum di tangan manukna oge. Belum akan kepemilikan mutlak. Atau bapak-bapak meser tuyul. Emang tuyulna digenggam milik saha ya sertifikatan? Itu tidak jelas. Maka kepemilikan mutlak itu adalah sesuatu hal yang bahasan penting dalam fikih muamalah. Termasuk adalah bab akad. Nah ini akad. Akad itu memindahkan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain, itu adalah akad. Sesuatu yang haram bisa jadi halal itu gara-gara proses akad. Anak perempuan halal dimiliki oleh pemuda karena akad. Akadnya nggak jelas, meskipun saling mencintai, tidak akan mungkin bisa halal karena memang akadnya tidak jelas. Gitu. Dabi matosnya tos sanes asa kasasaha kawin heula akadan heula. Gitu. Nah itu beberapa hal yang harus dimiliki. Nah akad inilah yang kemudian paling rumit kalau kita lihat karena akad itu tidak boleh noong hanya di luar saja, tapi harus lihat secara dalam. Bunda gaduh aplikasi Oppo, Dana, Shopee, Lazada, GrabFood, pokoknya mah segala didinya. Ada sebagian di situ yang transaksinya ada yang halalnya tidak terlalu kenal, ada yang haramnya juga kita tidak tahu, gitu ya. Tidak tahu. Tapi yang jelas mah kalau ingin murah kita harus deposit gitu. Itu sistemnya dikaji dalam fikih muamalah. Fikih muamalah. Maka nanti
Kalau kita ingin berkah anak soleh, tidak terlalu nakal, kita juga punya pasangan soleh, sehat dan sebagainya, kita sendiri juga nikmat ibadah, fikih muamalah, tetapkan pengetahuan tentang halal dan haramnya, maka hidup akan berkah. Itu pasti seperti itu. Karena satu saja, 1 sen atau 1 rupiah saja yang haram itu masuk, itu akan berdampak, gitu ya, akan berdampak. Nah, jenis-jenis akad yang diizinkan. Jenis akad nanti akan ada akad itu ada akad yang diharamkan, ada akad yang dihalalkan atau diperbolehkan. Jenis akad itu yang pertama adalah akad tijarah, akad bisnis. Jadi akad tukar menukar, pindah harta dari tangan kita kepada orang lain itu adalah yang pertama akadnya tijarah, jual beli atau akad bisnis. Nah, akad bisnis itu ada yang disebut bai wa syara, jual beli akadnya. Nah, jual beli ini pintunya rizki 99% di situ. Bisnis itu. Sisanya PNS, dosen, guru, ustadz, kuli, karyawan, nah itu sisanya 1%. 99%-nya adalah bisnis. Kalau kita ingin lihat negara maju, negara kaya, lihat unsur atau bisnis di negara tersebut seberapa persen. Indonesia itu pebisnisnya, tijarahnya 2%. 2%. Sisanya adalah karyawan. Jadi wira swastanya 2%. 2% juga itu kebanyakan UMKM, bisnisnya kecil. Malaysia itu 4 kali lipat dari Indonesia, 8%. Negara kecil tidak lebih besar dari negara Garut. Itu Singapura. Singapura itu 13% bisnismennya. Makanya salah satu bisnisnya lininya adalah rumah sakit payuna ke orang Indonesia gitu. Itu Singapura. Amerika Serikat bisnisnya itu 20%. Dan ada lagi yang lebih besar dari negara Amerika, itu adalah Israel. Bisnisnya 28%. Gitu. Maka Indonesia 2%. Maka dilihat kekayaan negaranya. Di Indonesia ketika memiliki aset tapi bukan bisnis, ngadon ngajualkeun dibisniskeun ku batur. Indonesia mah kabagian oteng nah hungkul gitu. Itu akadnya akad tijarah. Akad yang pertama adalah akadnya harus jual beli. Yang kedua, akadnya adalah ijaroh, sewakeun. Akadnya akad ijaroh. Nah, akad ijaroh ini akad menyewakan. Ibu nyewakeun kontrakan, ibu nyewakeun rental mobil, atau orang Tasik WC umum, itu ijaroh. Ini akad. Maka hati-hati kalau ke WC bukan WC masjid tapi WC bisnis. WC bisnis, orang Tasik itu pebisnis WC se-Jawa Barat. Pasti orang Tasik gitu yang bikinnya. Itu kalau nggak bayar itu dosa. Teu aya nu ngajagana. Leos, itu hutang. Karena akadnya adalah ijarah, jual jasa kontrakan. Ijarah namanya. Nah, itu ya. Yang kedua, ijaratul amal, bisnis, tapi yang disewakannya itu adalah kompetensi. Jual beli jasa. Ibu jual beli jasa bikin apa? Ada orang yang jual beli dari tenaganya ngojek, gojek, gosen gitu ya. Guru dengan ngajarnya, dosen dengan ngajarnya, itu jual beli jasa.
Itu harus jelas. Ketika kita nyuruh seseorang, harga dulu atau gawe dulu? Kerja dulu atau harga dulu? Itu kerja dulu karena sudah tahu umumnya atau karena memang kita sengaja? Kita panggil tukang, pangalereskeun ieu ngadamel ngarenov segala macam. Itu nanya sabarahana di awal atau di akhir? Nah, di awal. Karena dia sedang akan menjual waktu dan tenaganya. Sepakati dulu. Nanti kalau tidak ditanya, tiba-tiba nudamel ngaharagakeun tinggi, kita protes. Murah teuing, dia protes. Maka tidak ada akad, di situ ada kezoliman di awal. Walaupun sudah dekat, walaupun apalagi dengan syarat yang menjadi ketentuannya, sadinten 150.000, abi mah teu hoyong ayana naon deui, rokok mangga tidinya, opieun tidinya, bade tuang tidinya, pokona mah abi mah dipur we lah gitu. Cek si imang teh, aduh abi teu gaduh bojo tara masak, nya atuh tambihan we. Kirangan we 130 tapi tos sareng ududna, tos sareng snackna, kopina, teras sanguna, liwatna we bekelkeun gitu. Itu akad di awal. Jangan sampai terkejut dua-duanya. Ini mahal teuing. Nya da teu angna harus tingawitna oke. Dianggapnya sama antara pegawai dengan yang satu dengan yang lainnya. Padahal harga itu adalah gimana kesepakatan awal. Kesepakatan itu namanya ijarah. Ijaratul amal, jual jasa. Kira-kira kalau buka jasa pengiriman barang, Bun, di situ Grab ataupun Gojek, kita dilihat apanya dulu, motornya atau harganya? Harganya. Kita pilih yang mahal atau yang murah? Itu dilihat. Kalau tidak ada harganya pasti kita teh manggil ojek pangkalan, mau ngemanggil ojek itu. Itu muamalah karena dia akan menjual jasa gitu. Dan itulah kepastian tentang akad itu akan menenteramkan kedua belah pihak. Maka itu fikih muamalah. Yang ketiga, fikih tijarah atau bisnis itu ada yang disebut musyarakah atau syirkah. Syirkah itu ya bareng-bareng usahanya, bagi hasil. Ada kalau di kita di lembur ada sifatnya mudorobah. Mudorobah itu bahasa Jermannya teh apa ya? Marokkeun. Gitu. Marokkeun. Kita punya sawah digarapna sama orang lain. Modalnya dari siapa, ngobrol dulu. Kalau ada kerugian gimana, keuntungan gimana, itu ada sistemnya. Kita nitip hewan, domba, betinanya titipkan. Yang ini tetap jadi paruannya, tapi nanti kalau beranak 3, kalau beranak 4, kalau beranak terus seperti apa bagi hasilnya. Itu namanya mudorobah, itu namanya syirkah. Itu namanya syirkah. Nah, ini yang tidak kalah penting, mudayanah, fikih muamalah itu, akad yang diperbolehkan adalah bab hutang piutang. Boleh nggak hutang piutang? Boleh. Agama itu menuliskan dalam surat Al-Baqarah 282 ayatnya paling panjang tentang hutang piutang. Kenapa? Karena hutang piutang itu penting atau karena hutang piutang itu urusan api panjangan? Kenapa ayat hutang piutang itu panjang? Karena urusannya panjang. Ngayayay gitu. Rasulullah saking pentingnya untuk hutang piutang, Rasulullah itu urusan ibadah kaya banget. Kurbannya saja dulu pernah kita bahas berapa miliar seumur hidup? 12 miliar Rasulullah itu 12 miliar. Tapi Rasulullah di titik nadir paling miskin
ketika dia butuh untuk makan, untuk nafkah, kemudian Rasulullah minjamnya adalah ke orang Yahudi. Karena hutang itu takut, Rasulullah tidak mau bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, bahwa orang yang berhutang kemudian meninggal maka ruhnya tergadai. Maka Rasulullah tidak mau seperti itu. Rasulullah minjem ke orang Yahudi, jaminannya adalah baju perangnya. Ternyata sebelum lunas Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal punya hutang tidak? Kenapa? Kenapa tidak disebut punya hutang? Karena dengan meninggalnya otomatis jaminannya menjadi miliknya. Hutangnya lunas. Dan tidak mungkin jaminan kurang tina pinjaman. Gitu. Minjemnya 15 juta, jaminannya kira-kira apa? Motor, sawah. Tidak mungkin minjemnya 15 juta yang digadaikan apa? Sepeda gitu ya. Atau yang dipinjamkan radio butut gitu Panasonic zaman baheula gitu, tidak mungkin. Jaminan itu biasanya melebihi harga pinjaman. Makanya ketika dia meninggal, hak otomatis milik sebagai gantinya. Kalau lebih maka dia harus menambah atau mengembalikan kelebihannya. Itu gadai. Itu Rasulullah meninggal sebelum sempat menebus gadaiannya. Kemudian gadaian itu ditebus setelah Rasulullah meninggal oleh menantunya. Siapa menantunya? Ali bin Abi Thalib. Itu Rasul. Saking pentingnya bab hutang piutang, Rasulullah tidak alergi dengan hutang piutang. Tapi caranya yang menyelamatkan. Yang pertama dalam bab hutang piutang itu prinsipnya adalah kullu qardin jaru naf'an fahuwa ar-riba. Setiap pinjam meminjam ada kelebihan ziyadah dari pinjaman, maka itu adalah riba. Minjemnya 100 juta. Leuwihna 1000. Teu euleum cenah ieu. 1000 halal atau haram? Yang mengharamkan itu adalah bukan besar kecilnya tapi tambahannya. Itu tambahan. Ustad ieu mah alit 0, sekian persen sami. Ustad ieu mah 5% komo. Kecil wae haram apalagi besar. Dan tidak ada yang hutang kecuali terpaksa, kan gitu ya judulnya teh. Ustad teu nganjuk KPR mah moal gaduh bumi. Ustad atuh da teu kieu mah moal gaduh. Itu biasanya dalil orang yang kredit atau minjam. Sebelum ada bank syariah. Sekarang itu ada bank syariah, meskipun ada kelebihan itu bukan bunga, itu margin. Apa bedanya margin dengan bunga? Bunga itu kelebihan, margin itu unsurnya dagang. Kelebihan dagang. Maka tidak boleh menyamakan karena tidak paham. Bank syariah dengan bank konvensional tidak sama. Karena bank konvensional kelebihan, bank syariah adalah akad asalnya dagang. Kemudian boleh tidak melebihkan ketika mengembalikan? Ingat ya rumusnya gini, kalau hutang piutang di awal sudah ditetapkan pengembaliannya dilebihkan sekian dan disepakati keduanya atau terpaksa salah satunya, itu adalah riba. Itu adalah riba. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya yang disebut dengan husnul qada, sebaik-baiknya orang yang membayar, kata Rasulullah ketika minjam adalah ketika si peminjam melebihkan. Tapi tidak boleh dipersyaratkan di awal. Jadi kalau etikanya yang meminjam ketika mengembalikan itu melebihkan, yang meminjamkan tidak boleh minta kelebihan. Itu mah pure menolong orang,
tidak boleh minta saperak dua perak itu ieu jeung sajabana. Itu adalah etika orang yang meminjamkan, karena di setiap waktu, detik, dan setiap kesusahan dia memanfaatkan pinjamannya itu adalah sedekah. Makanya dalam satu penjelasan disebutkan mana yang lebih baik bun, meminjamkan atau menginfakkan. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik menurut para ulama termasuk hadis Rasul adalah meminjamkan. Meminjamkan. Kenapa meminjamkan? Karena meminjamkan ada unsur marwah kehormatan. Orang teh nggak mampu pisan beli makanan. Kemudian ada orang yang baik, nih saya pinjamkan. Dia ada etika, ada usaha untuk menaikkan tanggung jawab dari setiap lelahnya, dari setiap ikhtiarnya berpahala. Terus naik. Jadi dua-duanya naik. Dua-duanya punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak nagih, tidak maksa-maksa karena tahu setiap jatuh tempo panjangin lagi, jatuh tempo panjangin lagi. Setiap waktu ngasih nafas itu adalah sedekah. Itu yang minjem. Tong pundungan, makanya bun kalau orang yang ditagih teu aya alhamdulillah. Sodakoh deui. Tagih deui teu acan aya, sodakoh deui. Geus amok eta mah bun lila teuing. Abi teh butuh gitu. Nah itu Islam itu melihat value-nya, nilainya. Ketika infak itu tidak mendidik sama sekali, meskipun gini kita lihat ada orang yang baramain minta-minta kasih, nggak ada sama sekali kebaikan, kelebihan pendidikannya, kelebihan bagi kita yang tidak tepat sasaran. Tapi bagi orang yang meminjamkan itu pasti tepat sasarannya karena memang dia butuh. Gitu. Orang yang minjam, tetangga itu lebih butuh tong diomelin bun. Karena memang minjemnya masih ke kita, masih disyukurin. Karena orang kalau butuhnya gede datangnya bukan ke kita, ke bank. Orang pasti akan meminta tolong dengan orang yang sefrekuensi. Maka bersyukur kalau kita lihat para pekerja keras, ojol dengan ojol lagi silih pinjamnya gitu. Tukang beca dengan tukang beca lagi gitu pinjemnya. Tukang beca kalau minjemnya buat apa? Minjem ke temennya buat apa? Buat makan. Itu kalau nggak makan meninggal, besok bakal sakit dan lain sebagainya. Orang kaya usaha ada, minjemnya buat apa? Nambah omset atau dia ada peluang dibeliin. Buat makan atau bukan? Kehidupan hidup mati atau bukan? Bukan. Makanya dengan sesuatu yang sifatnya kordun itu, beruntung kalau ada orang yang berkekurangan masih percaya kepada kita, kasih pinjaman sekali-kali, terus kasih nafas gitu. Itu bagus. Itu kordun. Sering deing karena harta itu tidak mengurangi. Jatah itu kita hanya sebagai keran perantara Allah karena kita ada talangnya di kita, maka Allah mudahkan kita. Orang kaya itu disebut dengan khazinullah, bendaharanya Allah. Ingat kata-kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama mufassir Mesir, menyebutkan gini, "Lau fil baladi faqiran, lau wajadta fil baladi faqiran." Kalau engkau mendapati di suatu negeri ada orang fakir, gitu, maka di sana ada orang kaya pencuri. Itu kata dia. Karena orang fakir itu adalah bensinnya, segala sesuatu yang menjadi penjaminnya supaya tidak lapar adalah di orang kaya. Maka orang kaya itu yakinkan saya adalah khazinullah, saya adalah bendaharanya Allah. Kalau bendahara dikasih modalnya sama siapa? Sama Allah. Itu ya. Itu yang berikutnya. Berikutnya adalah
tentang pinjam meminjam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bahas secara rinci. Ini hanya bab tentang pendahuluan atau pengantar. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas fikih muamalah. Mana dulu nanti yang akan dibahas, apalah akad dulu, tijarah dulu, hutang piutang dulu, atau yang mana nanti kita obrolkan dengan pengurus. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunda-bunda mungkin ada satu pertanyaan saja ya. Itu yang di belakang Bu, punten. Soalnya mengingat waktu sudah agak mepet, jadi mungkin satu dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersambung. Mangga Ibu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tentang status kepemilikan atau hukumnya arisan untuk lebaran. Itu satu. Yang kedua bilangnya nabung tapi untuk lebaran gitu. Jadi ditagih ke tiap rumah gitu ibu-ibu yang ikut. Gimana itu Ustadz hukumnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesuatu yang jadi aktivitas al-hadatsah atau al-waqi'iyah, hadasah itu kontemporer, transaksi modern, itu kita tidak bisa langsung menghukumi karena kita harus tahu secara detail. Kalau dalam kaidah usul fikihnya, al-hukmu ala syai'in, hukum untuk menentukan sesuatu yudawwaru ala far'i. Kita harus mengetahui sistemnya. Kita harus mengetahui sistemnya seperti apa. Apakah ketika akad itu diserahkan, disimpan, kemudian atau ketika nanti ada yang rupa-rupa, ada yang kado, ada yang daging, ada yang apa kan gitu ya, jenis-jenis arisannya, atau ada beberapa yang sifat kadonya. Nah itu kita harus analisis dulu. Ustaz, sistemnya kayak gini, si A, si B, si C ngumpulin uang di satu orang. Kemudian ini bisa jadi tiap orangnya beda-beda tuh. Ada yang nyimpen saja, ada yang pengen dibelikan ada yang kumahadinya pokoknya mah di rumah engke teu kosong-kosong teuing aya keler gitu ya, dibere naon wae ge bae gitu. Nah itu beda-beda. Sehingga yang paling jelas itu adalah ketika transaksi akadnya apa. Iya akad teh pangmeserkeun tapi ngagaduhan untung teu, gaduh atuh. Nya untung nama eta kanggo anjeun we, berarti pangmeserkeun aya kelebihan itu namanya bukan mudorobah. Mudorobah mah pangmarokeun. Nah itu akadnya muawadhah. Kita ketika membeli sesuatu, uangnya dari orang lain, kemudian kita membelikan, itu beda dengan kita membelikan dulu kemudian dibayar kepada orang lain dengan harga lebih. Nah itu ada akad-akad tertentu. Maka kita bisa analisis dulu sistemnya seperti apa supaya jelas boleh dan tidaknya gitu. Ditabung saja. Nanti kembalinya uang lagi atau barang? Uang lagi. Oh, kalau ini mah nabung saja. Kalau nabung saja boleh. Hanya nanti nabung itu akan berdampak kepada konsekuensi. Ini amanah sifatnya atau dia wadiah, memindahkan. Karena kalau hanya amanah saja, ketika ada kerampokan, kebakaran, kira-kira siapa yang tanggung jawab? Atau ditanggung jawab barang-barang? Akad itulah yang akan menetapkan ketika amanah maka tidak ada konsekuensi mengganti ketika ada kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi ketika unsurnya adalah bisnis wadiah, dia boleh menggolangkan, dia boleh dipakai dulu ini dan itu, maka ketika ada kerugian ditanggung bersama. Nah itu akadnya. Di kita itu rata-rata ketika nyimpen dan lain sebagainya tidak jelas, pokoknya nama nitip engke tah yang nyaho kudu aya gitu biasanya.
Nah ketika dipakai usaha ada akad nanti. Karena kita minjemnya non profit, dia diprofitabelkan, dia diuntungkan, maka dia harus sharing profit. Nah, ketika dia sharing profit, maka ada konsekuensi turunannya kalau untung, kalau rugi dan lain sebagainya itu akan mengikat. Seperti itu. Cekapnya. Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami haturkan jazakallah khairan kasiran Ustadz atas ilmunya yang Masya Allah pada hari ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu tentang fikih muamalah ya Bun, karena ini erat kaitannya dengan interaksi kita sehari-hari. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang ada di sekitar kita itu merupakan bagian yang memang ada syariatnya yang harus kita perhatikan, dan memang ini harus apik ya Ustadz ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ada sesi lagi untuk dilanjutkan tema ini. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum tersampaikan ya bunda-bunda, mudah-mudahan bisa di-keep dan insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan bulan depan. Mungkin sebelum ditutup kami mohon doa dari Ustadz untuk doa penutup sekalian. Doa untuk Kang Yanto yang kemarin mendapatkan musibah, beliau mendapatkan kecelakaan dan sekarang sedang dirawat dan akan ada beberapa tindakan operasi. Kami mohon doanya dari Ustadz. Ya. Doa terkhusus bagi kita semua yang belajar hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kafarat dari setiap kekurangan, kealpaan, kelalaian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriktikad untuk memperbaiki diri dari setiap sisa umur. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, jauhkanlah, berikanlah rezeki kepada kami semua, kemampuan untuk melihat bahwa yang hak betul-betul tampak, dan berikanlah rezeki kemampuan kepada kami untuk melakukannya, mewujudkannya. Duhai Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa melihat bahwa yang batil itu benar-benar batilnya, dan berikanlah kekuatan, kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan sekali-kali Engkau hukum kami dengan mencabut hidayah, mencabut petunjuk, mencabut beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Mudah-mudahan Engkau senantiasa mengabadikan petunjuk itu di hati sanubari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, ikhwan, saudara kami, partner kami, saudara Yanto, ikhwan kita semua mudah-mudahan disabarkan, diberikan keteguhan dalam mengalami cobaan ini. Insya Allah apa yang Allah tuntutkan, Allah tubuhkan menjadi kafarah sebagaimana doa yang singkat yang mudah-mudahan terhantarkan kepada beliau. La ba'sa tahurun insya Allah. Allahumma rabban nasi adhabil ba's antas safila syifaan illa sifauka syifaan la yugadiru syaqaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan kasiron. Kita doakan Ustadz dan keluarga semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam perjalanan dakwahnya. Bunda-bunda, seperti yang barusan saya sampaikan, untuk mengulas bahwa Kang Yanto tersebut adalah seorang marbot di masjid ini yang biasa juga membantu setiap ada kegiatan di Humairah, seperti menyediakan meja, menyediakan infokus. Jadi beliau memang sangat berperan dalam kegiatan MT Humairah ini. Nah, untuk itu kami mengajak bunda-bunda barangkali ada yang berkelapangan rezeki untuk mungkin bisa sama-sama memikul beban yang dirasakan oleh Kang Yanto. Barangkali ada yang mendonasikan sebagian hartanya, mangga kami menyediakan meja di depan untuk bisa menyalurkan infak yang bunda-bunda akan berikan. Kami akan jazakumullah khairan kasiran sebelumnya. Semoga Allah mengganti dengan rezeki yang berlipat ya Bun. Dan tentunya semoga kita diberikan kesehatan dan bisa kembali berkumpul untuk berilmu bersama di masjid ini. Akhir kala mari kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.